Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat Majelis Walimatul Arus yang kesemuanya saya hormati, saya muliakan. Pada kesempatan ini sedikit waktu saya minta Bapak dan Ibu sekalian sama-sama kita membantu Sohibul Walimah, yakni Bapak Muhammad Yusuf dan segenap keluarga besar, untuk mendoakan kedua mempelai. Mudah-mudahan kita sampaikan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Takbir sama Mbak Husnul ini mudah-mudahan langgeng, bukan cuma di dunia saja, tapi nanti baku gandeng tangan sampai masuk surga insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak lama karena kami ini juga termasuk rombongan pengantar dari Kabupaten Sopeng. Tadi sarapan jam 5:30, sampai sekarang belum makan. Jadi saya sebentar saja, Mas Takbir sama Mbak Husnul, maaf Mas Takbir sama Mbak Husnul, ini sekarang sudah menjadi sepasang suami istri. Inilah mulianya syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang sebelumnya tidak boleh, sekarang boleh. Malah kalau tidak berdosa. Ya, jadi ini menibawa matu. Ya, cuma barangkali di sini saya ingin sampaikan bahwa menikah itu sebenarnya tidak terlalu wajib, Pak. Tidak terlalu wajib. Kebetulan di sini yang rombongan ini, Pak, mohon maaf ini yang di sini ini masih jomblo semua nih. Iya, di sini juga masih banyak yang jomblo ini. Jadi menikah ini sebenarnya tidak terlalu wajib, tapi kalau kadung menikah wajib bahagia. Tidak boleh tidak bahagia. Nah, kunci kebahagiaan itu cuma dua saja, Mas Takbir, Mbak Husnul. Yang pertama bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah diberikan istri. Ada yang mau sama kita. Ya, Mbak Husnul juga bersyukur, alhamdulillah diberikan suami. Sebenarnya tidak usah diberikan yang hebat-hebat lah, cukup diberikan suami yang Islam. Kalau sholat menghadap kiblat sudah syukur sekali. Tapi alhamdulillah hari ini Mbak Husnul diberikan suami yang hafiz Quran. Begitu juga Mas Takbir ini syukur. Sebenarnya kita dikasih istri yang penting perempuan, sholat menghadap kiblat sudah cukup. Tapi alhamdulillah juga dikasih istri hafizah Al-Quran. Ya, jadi nanti cuma masalahnya, Pak, kalau habis Quran bapak, habis Quran ibu, sebenarnya itu jadi problem nanti untuk anaknya. Karena pasti tidak enak juga kalau bapak hafal Quran, mama juga hafal Quran, terus anaknya tidak hafal Quran. Ya. Tapi kalau bapak tidak hafal Quran, ibu juga tidak hafal Quran, tiba-tiba anaknya hafal Quran, Masya Allah. Nah, inilah nikmat. Nah, kemudian kita bersyukur punya istri, bersyukur punya mertua. Ya, ada mertua, apalagi kalau mertua ini mau mengerti kondisi kita. Ya, lemah mengerti maka dawe kasih pengantin baru dia pagaga. Ya, alhamdulillah saya bersyukur karena tempat kita ini dikelilingi oleh lautan, Pak. Jadi kalau Mas Takbir sama Mbak Husnul bertengkar itu tidak bisa langsung ada yang pergi, harus menunggu perahu dulu. Jadi artinya masih ada waktu untuk berpikir, lalu kemudian berbaikan lagi. Nah, ini tempatnya sangat bagus ini. Jadi Mas Takbir ini dari gunung. Begitu juga di kampungnya Mas Takbir sana. Kalau di sana Mbak Husnul tiba-tiba marah, tidak bisa juga langsung pulang. Kenapa? Karena bisa tersesat. Karena jalannya ini yang
Nah, ini alhamdulillah, ini cuma nikmat ini disyukuri. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi bahagia itu wajib. Bahagia itu kunci yang pertama mensyukuri, kemudian yang kedua bersabar. Karena pasangan kita ini tidak ada yang sempurna. Ya, manusia semuanya. Nah, tentu ketika kita baru mau menikah, kita punya harapan-harapan yang biasanya muluk-muluk. Wah, nanti suami saya begini, nanti suami saya begini, istri saya begini, istri saya begini. Ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ah, disitulah kita perlunya bersabar. Karena yang kita nikahi ini manusia. Manusia itu tidak bisa lepas dari kelebihan dan kekurangan. Kita syukuri kelebihannya, kita bersabar atas kekurangan-kekurangannya, seraya saling menyempurnakan. Kemudian terakhir, Mas Takbir, Mbak Husnul, sangat penting bagi kita anak ini untuk mendapatkan keridhaan dan restu dari kedua orang tua kita. Meskipun nanti sudah menikah, Mas Takbir, kalau ada masalah dengan Mbak Husnul, jangan lapor sama bapak, lapor sama mertua. Ya, begitu juga Mbak Husnul ada masalah dengan Mas Takbir, jangan lapor sama Pak Muhammad Yusuf, tapi lapor sama mertua. Ya, kasih tahu mertua tak, karena mertua itu yang paling tahu anaknya. Nah, barangkali ada nasihat-nasihat yang ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan tapi tidak sesuai dengan caranya, nanti bisa bertukar pengalaman dengan mertua kita masing-masing. Nah, jadi mertua kita ini juga adalah orang tua kita sekarang. Ya, nasi ngogi aja nih pasti lelengeng. Tuh matuata si bawa, matuata ipa pada hadai. Ah, jadi sini teman lebih ke hadir. Ah, inilah barangkali yang sempat saya sampaikan pada siang hari ini. Singkat, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Kemudian saya tadi juga diamanahkan untuk berdoa, maka untuk mewakili tadi Pak Kiai sudah berdoa, barangkali saya cukup mengajak kita untuk bertawassul dengan membaca Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini adalah pertemuan yang diberkahi, pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.